Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الحاضرين أمهاتي في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama dan utama, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita berada di dalam ketaatan. Nikmat bisa hadir dalam majelis ilmu, nikmat bisa menghadirkan diri dan jiwa ini untuk tunduk dan pasrah kelak dalam semua perintah dan larangan Allah. Karena dalam memahami Islam itu sederhana jemaah. Terima saja apa yang disampaikan Nabi dan berusaha sedapat mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang Nabi. Itulah yang Allah Ta'ala utarakan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala mengatakan, dan apa saja yang dibawa Nabi buat kalian, apa saja yang disampaikan Nabi buat kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengerjakannya, jauhkan diri kalian. Artinya kan sederhana, kalau kita berbicara memahami agama ini sederhana. Hadir dalam majelis ilmu, jelas dalilnya kalau Allah qala Nabi, dijelaskan ulama, terima. Ya. Ada larangan, terima dulu dalilnya. Pelan-pelan kita meninggalkannya. Sesederhana itu. Tetapi semua itu bagaimana pertama keikhlasan seorang hamba dalam melakukan ketaatan. Itu akan berefek. Yang kedua, hidayah Allah. Maka kenapa kemudian kita disunnahkan oleh Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Hafal? Hafal belum? Apalagi yang ngantuk. Yang ngantuk bacanya pasti hafal bismika Allahumma. Ini kan saya ngantuk gitu, doanya nggak mau hafal bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal nggak? Belum. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Lulu. Mulai ki. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau hidayah, wat tuqa, takwa, wal afafa, kesucian diri,
ghina. Saya cukup. Ini tahu ya Allah ini nih, as'aluka, aku memohon, sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku memohon kepada engkau. Dah, ini dihafal ya. Kelihatan tulisannya Bu? Kurang besar? Hah? Kalau kurang besar memang itu faktor U. Maaf ya Yang Kong ya, Yang Ti ya. Yang Ti kelihatan ya Yang Ti? Kelihatan Ji? Warnanya? Warna biru. Hah? Ini dihafal ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ini pakai tasydid. Ini tasydid ya. Tasydid. Coba tak delok tulisanku. Lumayan. Taib. Ini yang harus selalu kita mohon kepada Allah ibu-ibu. Ini kayaknya masih pada nulis ya. Tulis dulu. Nek wis rampung kita tutup kafaratul majelis. Gimana? Tulis. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wal afafa wal ghina. Enggak, wal ghinanya enggak pakai. Kita memohon hanya kepada Allah hidayah darinya, supaya hati ini gampang menerima nasihat, gampang menerima petunjuk. Wattuqa, ketakwaan. Jadi takwa ini harus diminta. Wal afafa. Apa tuh afafa? Kesucian diri, tidak meminta-minta kepada makhluk, tidak mau lama melakukan dosa gitu ya. Kan ada hati itu yang jiwanya masih ingin berlama-lama dengan satu perbuatan dosa. Pernah nggak kita ngalami? Pernah atau masih? Alhamdulillah, orang mau ngaku ya Allah. Ada itu jiwa seorang hamba itu belum bisa move on tuh dari dosa itu ada. Masih demen tuh dosanya. Mungkin jasadnya nggak mengerjakan, tapi hatinya masih mencintai perbuatan itu. Faham ibu-ibu? Nggak harus saya jelaskan apa dosanya. Masing-masing kita punya dosa sendiri-sendiri. Betul nggak? Ya, merendahkan orang lain tuh hatinya demen banget. Ya kan? Itu diminta. Wal ghina, dan merasa cukup atas pemberian Allah kepada kita. Karena kalau nggak minta ini nanti manusia itu terus aja itu jiwanya selalu meminta, yakni menuntut apa yang ingin dia rasakan. Taib, semoga saja doa ini dikabulkan oleh Allah hingga kelak kita nanti dikabulkan menjadi orang bertakwa, diwafatkan dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun, dan semoga kita semua dikumpulkan di syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Taib ibu-ibu, ya, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Kitabul Jami'.
Kitabul Jami ini berarti bab terakhir dari Bulughul Maram. Jadi tetap Kitabul Jami, Mbak. Namanya Kitabul Jami, ya. Babnya kita masuk subbab babul birri wassilah. Bab kebaikan-kebaikan dan silaturahim. Itu yang kemarin kita bahas sebelum Ramadan. Dan kita udah sampai di hadis ke-8 tentang pengharaman mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Jadi ini dosa besar ini ya. Karena kemarin kita sudah bahas kalau seorang hamba itu mendiamkan saudaranya, ini saudaranya loh, saudara sama muslim. Apalagi kalau anggota keluarganya. Kalau anggota keluarganya gimana lagi dosanya coba? Hah? Misalnya, betul, misalnya orang diamkan orang tua, anak diamkan orang tua diamkan anak, saudara kandung kepada saudara kandung. Coba gimana? Bu, maju, Mbak, maju aja, Mbak. Maju aja, maju. Ya. Saya sudah divaksin sampai booster loh. Sampai berdarah iki wis. Sampai pengen telu iki, kalau bukan karena taat sama pemerintah ndak mau di booster aku. Karena taat sama walil amr. Seropopo wis, booster. Karena melungo ya. Maju aja, Bu. Aman, saya aman, maju, maju. Ya. Ya, maju, Mbak. Ya, maju. Ya. Kalau ngantuk kan rak ketok, kalau rengket gini kan rak ketok ning ngantuk itu. Pomene di balik tembok iki ora ketok iki yo. Ora ketok wis turu blas ora. Betulan ning kene ora ketok ustate. Ya itu ora ketok ning kene. Nang kono apa meneh yang pojok kono. Misalnya kehalangan tembok tambah rak ketok ini. Yang paling saya jarang lihat juga bagian sini. Ini biasanya mbah-mbah ti kok. Sing nom-nom ning kene iki. Wah dikudeta ini. Oh udah di Bahti aja ya. Berarti kudeta yang nom-nom berarti. Ya. Baik. Kemarin kita telah membahas ibu ya, jamaah ya, bahwasannya orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari itu, dia tidak akan mendapatkan keistimewaan setiap Senin dan Kamis diampuni dosa-dosanya. Betul apa enggak? Lupa? Ya. Buka catatannya pas mau ngaji doang kok. Nek pas bener bukunya bawa itu. Qadarullah bukunya salah bawa sisan ngono ora. Buku anake digowo, enggak? Enggak, alhamdulillah. Kalau eyang ti saya rasa ndak insyaallah. Sing nom-nom gitu lho. Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemarin, kita ulangi sedikit review ya. Tentang pengharaman mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Kemarin itu bunyi hadisnya begini. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Ayyub ridha Allah taala atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyuhjura akhahu fawqa 3 layalin. Nabi bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayyuhjura, diharamkan, tidak dihalalkan bagi seorang muslim berarti diharamkan ya, ketika dia mendiamkan akhahu, saudaranya sesama muslim, fauqa 3 layalin, di atas 3 hari 3 malam. Di atas 3 malam, 3 malam berarti termasuk 3 hari. Kenapa di sini disebutnya layalin malam? Karena masuk tanggal baru dalam Islam itu bukan terbitnya matahari, tapi tenggelamnya matahari. Datangnya waktu maghrib itu berarti hari yang baru. Yaltaqiyani fayu'idu hadza wa yu'idu hadza. Lalu ketika berdua yang punya masalah itu berjumpa, mereka saling memalingkan diri. Yang satu malingkan diri, yang satu malingkan diri, neng-nengan. Bahasa Jawanya apa sih? Hah? Apa tuh, Bu? Jutaan. Juta kan bojoku ora tau ngajari ke. Apa? Jutaan. Oh iya, jutaan wis baru denger aku. Wong kemarin saya bahasa pelit itu ya. Wong peleburan ngomong pelit itu bukan medit, cetil. Ki wong Jawa ki ono beda tempat. Cetil ki apa? Ning Gunung Pati meremet lan metitil kuwi ning Gunung Pati. Ning peleburan ki cetil loh. Allahu Akbar ki wong Jawa ki memang bahasanya luar biasa. Jenengan cetil mau buatan Bu?
Dah ya. Tenane. Ustadz rok digo makanan kok ya. Guyon. Berjumpa berdua yang punya masalah tadi, fayu'idu hadza wa yu'idu hadza. Lalu yang satu dengan yang lainnya jutak jutakan. Semua ngono lah. Saling mendiamkan diri satu dengan yang lainnya. Padahal itu sudah acara halal bihalal keluarga loh. Ada nggak yang gitu? Hah? Ada atau banyak? Nggak mau nyapa kalau dia nggak nyapa dulu. Aku kan sing ora salah. Kudu deknen sing nyapa aku dhisik. Ya, bahaya ini. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salami. Dan yang terbaik di antara keduanya yang memulai ucapan salam. Nah, kalau ini terjadi lebih dari 3 malam atau 3 hari, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di pertemuan yang terakhir, tuftahu abwabil jannati yaumal itsnain wa yaumal khamisi fayaghfiru likulli abdin muslimin. Ya, likulli abdi muslim. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya kan? Kemarin gitu kan? Fayaghfiru likulli abdin muslim. Maka Allah mengampuni setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi setiap muslim di hari Senin dan Kamis diampuni dosa-dosanya tanpa dia istighfar. Ajib tuh. Karena nggak ada kalimat harus diistighfar. Di hari Senin dari Kamis itu seorang hamba yang beriman kepada Allah diampuni dosa-dosanya, la yusyriku billahi, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Illa rajulan la yusyriku billah, lalu dia tidak berbuat syirik kepada Allah, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, melainkan seseorang antara dirinya dengan saudara muslim yang lainnya itu neng-nengan, punya masalah pertikaian tuh. Jadi nggak pernah bicara 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam nggak bicara. Fayuqalu unduru hadaini hatta yustalaha. Unduru hadaini hatta yustalaha. Kemarin begitu ya. Jadi hati-hati. Mau sampai kapan, saya udah sampaikan di pertemuan yang lalu, waktu sebelum Ramadan. Mau sampai kapan memiliki rasa benci, gak suka sama orang? Jangan nyiksa diri sendirilah. Kan sudah saya berulang kali sampaikan. Orang gak suka sama kita urusan dia sama Allah. Kita jangan sampai ikut-ikutan. Apalagi ini ngajinya sama Solahuddin. Masih benci orang itu. Sunda boys. Rak boys itu bahasa Semarang ya. Rak boys tenan wis. Ndak apik tenan wis. Enggak boleh. Ya. Ya ibu-ibu ya, jamaah ya. Jangan. Karena kerugian bagi kita, harusnya Senin Kamis itu dapat ampunan dari Allah. Artinya kalau dia lebih dari 3 hari 3 malam, lalu kemudian ini kan dijamak nih hadis. Lebih dari 3 hari 3 malam dia diamkan saudaranya, maka seakan-akan istighfar dan tobatnya enggak berlaku oleh Allah. Dia istighfar enggak diampuni. Kenapa? Karena kamu masih punya masalah dengan saudara muslim yang lain. Ya naudzubillah ya. Semoga kita dijauhkan dari dosa ini. Amin. Jangan diterus-teruskan. Ya, jangan siksa diri. Kecewa wajar. Tapi kalau diteruskan enggak wajar, enggak baik. Taib, kita masuk hadis yang ke-9 sekarang. Ingat ya, ini kita masih bab berbuat baik dan silaturahim. Jadi ini masih bab apa? Babul birri wassilah, bab berbuat kebaikan dan silaturahim. Yang saya sudah sampaikan di pertemuan awal bab ini, semua kebaikan yang kita kerjakan itu berefek kepada keluarga kita, bahkan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah dipanggil oleh Allah. Ya, jemaah ya, paham? Jadi berefek kepada apa ini? Bukan hanya buat kita, kepada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan kemudian siapa? Orang tua kita yang masih hidup atau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi misalnya kita mendiamkan diri, mendiamkan saudara kita, ini juga berefek buat keluarga. Secara enggak langsung itu seorang ibu, seorang ayah, kalau dia diamkan orang lain, tetangganya atau saudara kandungnya, dia secara tidak sadar dia telah mengajari anaknya untuk berbuat yang sama kepada orang lain. Betul enggak? Enggak harus diomongin, mama benci lu sama fulan. Enggak harus diomongin tuh mama benci, papa benci. Tapi anak ngelihat sikapnya kita tuh udah bisa belajar. Betul enggak? Betul enggak? Misalnya udah disakitin ayah, abi saya disakiti, umi saya disakitin, papa mama saya disakitin, kok masih berbuat baik ya?
itu kan nanti anak itu merenung dalam dirinya, betul nggak? Betul nggak? Tapi disenggol sithik kok nek nesu banget iki. Kalau bahasa kasarnya itu yang nggak bener tuh. Senggol sithik ba itu. Ba itu loh, ba itu. Bahasa kasar, bahasa sangat kasar itu nggak boleh ya. Jadi ibu yang istri Pak RT, istri Pak RW, jangan kasih tulisan ya, ngebut benjut itu jangan. Itu nggak ancaman, itu nggak boleh loh jamaah. Ada istrinya Pak RT di sini. Isin malu-malu. Oh, Pak Lurah jojo. Jangan ya, nggak boleh itu, dilarang itu. Perangkat RT, perangkat RW itu kasih tulisan senggol, benjut, apa ngebut benjut itu nggak boleh itu. Itu ancaman, itu nggak boleh. Nggak boleh. Taib, kita masuk hadis ke 9. Hadis ke-9 ini berbunyi at-targhibu fi bidzullil ma'ruf. Motivasi kita berbuat kebaikan. Motivasi agar kita berbuat kebaikan. Taib. Hadis ke-9 ini serupa atau sebagaimana yang pernah kita kupas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan menukil hadis dari sahabat an Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Jabir ridha Allah taala atasnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Kullu ma'rufin sadaqatun. Semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Jadi semua perbuatan baik adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi segala perbuatan baik atau semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Hadis dikeluarkan siapa? Imam Tapi ibu harus paham ya, jamaah harus paham yang dikatakan ma'ruf, yang dikatakan perbuatan baik itu bukan standarnya manusia. Jadi kalau kita berbicara hal yang ma'ruf, perbuatan ma'ruf, bahasa Indonesia aja, kebaikan. Kalau kita berbicara kebaikan ini harusnya dilandaskan kepada dua hal. Menurut kalallah kalam Nabi, apa yang disampaikan Allah dan Nabinya berarti kalamullah. Kalamullah berarti apa? Al-Quran. Salah. Dan hadis Nabi. Lalu salah. Berarti kalam Rasul atau kalau Allah kalau Rasul, kalam Rasul. Berarti hadis. Yang kedua ini nanti dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua ini harusnya dijelaskan oleh para alim ulama. Nah, jadi yang namanya ma'ruf kebaikan itu bukan menurut kita, tapi menurut siapa? Kalau Allah, kalau Nabi, kalamullah dan kalam Rasul, Al-Quran dan hadis. Siapa saja boleh berpendapat, siapa saja boleh memberi nasihat, tetapi tidak semua nasihat dan pendapat itu boleh kita ikuti. Faham ibu-ibu? Ini kiai terkenal Ustadz, tapi ucapannya ternyata menyelisihi kalau Allah, kalau Nabi, menyelisihi minimal 4 ulama madhab, menyelisihi Imam Syafi'i misalkan, maka nggak boleh diambil. Boleh dia berpendapat, boleh dia itu menasehati, tapi kalau selama dia itu berada dalam qalallah qalan Nabi, hal yang ma'ruf sebagaimana kalamullah dan kalam Nabi, hadis dan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan apa yang disampaikan ulama. Ulama di sini berarti di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, namanya ulama salaf. Ya Bu ya, ulama salaf. Berarti termasuk 4 ulama madhab. Kalau tidak menyelisih Imam Syafi'i saja gitu, ya sudah berarti boleh diterima. Tapi kalau menyelisih Imam Syafi'i, menyelisih 4 ulama madhab, nggak boleh diambil.
Faham itu Bu? Faham ya? Maka orang alim dia tinggal mengikuti aja apa yang dikatakan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidahnya jelas, manhajnya jelas. Faham ya ibu-ibu ya? Tayyib. Maka di sini kata Syekh, wa hadza min fadlillahi ala ibadihi haitsu yassiru lahum abwabul khair wa ratibu 'alaiha al-ujur wa usulu dzalika tsalatsa. Jadi di sini ibu-ibu yang namanya perbuatan ma'ruf itu ternyata menurut Syekh kan kalimatnya kan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah buat siapa? Ya betul. Minka ala nafsika, dari dirimu. Minka ala nafsika, dari dirimu atas minka ila nafsik, dari dirimu untuk dirimu, dari jiwamu untuk dirimu. Jadi sedekah itu kan gitu. Dari kita untuk, betul nggak? Sebagaimana saya sudah katakan bukan di sini kayaknya ya. Justru saya sudah sampaikan nggak ya kemarin ya kajian kita tuh di mana saya lupa. Kayaknya belum. Ibu-ibu harus paham ya, sejatinya kalau orang muslim yang beriman kepada Allah, itu orang kaya sama orang miskin, sebenarnya yang lebih butuh tuh bukan orang miskin kepada orang kaya. Yang kaya itu yang butuh tuh yang kaya kepada yang miskin sebenarnya. Paham ibu? Justru yang butuh itu orang kaya kepada orang miskin, bukan orang miskin sama orang kepada orang kaya. Kalau orang miskin itu beriman kepada Allah, nggak mungkin dia minta-minta berharap pada makhluk. Justru orang kaya itu butuh sama orang miskin untuk dia bisa menyalurkan zakat dan sedekahnya. Karena banyak di luar sana orang kaya itu bingung ngecak ke duitnya. Sampai bingung, uang saya harus diapain ya Ustaz? Bingung dia. Ini hari ini kok kebalik ya, usahakan kan orang miskin yang butuh orang kaya. Itu ibu kalau nggak percaya di Saudi itu ya. Ketika apalagi Ramadan atau hari Senin dan Ramadan khususnya atau Senin Kamis, itu orang-orang kaya itu kan dia nggak semua orang itu bisa membagikan makanan, kecuali orang-orang yang kaya itu di Saudi, khususnya di Masjidil Haram. Mereka itu sampai rebutan cari jamaah yang sholat itu, jamaah yang kaum muslimin, supaya bisa menyantap hidangan yang dia siapkan. Uang saya baru keluar hotel, saya sudah dijemput sama ya ditarik-tarik. Tarik sini ya, hada iftar, ini berbuka untuk berbuka. Ya, ta'al ditarik-tarik gitu. Itu kelihatan orang kaya butuh orang miskin. Padahal aku dalam hatiku aku ya orang miskin gitu. Maksud saya ini menunjukkan dia butuh amal solehnya itu ada yang bisa menerima. Wallah demi Allah tahun 2018 apa 2017 ya, 16 saya etikaf di Masjidil Haram. Itu ada dua orang Arab, orang Saudi, yang satu berkulit hitam, yang satu berkulit ya Arab, yang satu kulit hitam mungkin Habasyah, yang satu memang orang Arab yang putih gitu kan. Ini di masjid loh, di Masjidil Haram. Bertengkar. Alhamdulillah nggak pukul-pukulan. Yang bertengkar tuh anak dengan anaknya. Gara-gara apa? Rebutan tempat untuk bagikan makanan. Buka coba. Bukan rebutan mau dapat makanan. Dia bilang, Mas, kok bisa gak tak terjemahkan ya? Aku dhisik ning kene kok. Kowe nembe teko ora iso. Ini tempatku sing kemarin, siapa suruh kamu terlambat? Enggak bisa, ini tempat saya kemarin. Enggak, saya datang duluan. Tengker itu. Saya cuma lihat, ya Allah, nek Indonesia ki malah kewalik. Betul enggak? Kon ngantri sembako aja ndak iso. Mesti kalau meleng sithik subhanallah. Paham ya ibu ya? Paham ya? Artinya nih sebenarnya orang kaya butuh kepada orang miskin. Karena semua kebaikan itu dari kita untuk siapa? Untuk kita. Gak ada efeknya buat orang lain sebenarnya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Itu sampai orang-orang miskin di zaman dia, di negeri itu sudah tercover semuanya hingga zakatnya itu Baitul Mal itu membantu negeri yang lain coba. Saking apa coba? Orang miskinnya sudah nggak bisa nerima lagi. Karena sudah berkecukupan hidupnya. Paham ya maksud saya ya?
Artinya siapapun posisi kita, ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, itu untuk diri kita bukan buat orang lain. Jadi ketika Anda berzakat atau bersedekah, jangan pernah berpikir kalau itu mereka yang butuh sama kita. Ingat itu ya. Ketika Anda atau kita berzakat bersedekah, yang butuh bukan dia kepada kita kepada mereka. Fahamin ibu-ibu? Faham ya? Jadi kebaikan apapun. Karena kalau jiwa merasa, oh mereka butuh sama saya, nanti jadinya angkuh, sombong. Nanti lisannya pasti kotor itu, pasti. Pasti. Faham ya Bu? Ini kalau boleh terus terang. Maaf ya, saya sama yang punya rumah ini, itu lebih butuh Anda dibandingkan Anda kepada kami. Nah saya punya ilmu tapi gak bisa disalurkan ilmu nih. Mau kemana? Bu Suharti punya rumah sebesar ini, gak ada yang teko. Misalkan, na'udzubillah. Kira-kira Bu Suharti dan saya lebih butuh Anda atau Anda lebih butuh saya? Sebenarnya kami yang lebih butuh. Maka harusnya kami gak boleh merasa, wah aku yang lebih dibutuh, gak boleh. Paham? Tapi kalau muridnya malah sebaliknya, saya butuhkan ustadz. Celelean nih gitu. Iki udah buat ustadz pribadi, malah muridnya wah ustadz yang butuh. Karena nanti biar ustadz nunggu saya lagi, tambah celelean lagi. Jangan dimaknai sebaliknya. Kalau kita merasa butuh akan satu amal ibadah, maka kita mengejarnya, betul apa tidak? Kalau saya yang egois, Anda semua yang datang ke kediaman saya harusnya. Betul enggak? Mau 1 jam ke tempat saya? Rumahnya ndak muat kayaknya Bu Sarti. Kecuali parkiran mobilnya ditok kayak KB ya. Ngaji neng jobo gitu. Ya suatu saat lah kalau saya dikasih usia panjang. Saya udah pernah sampaikan kalau usia saya sudah sampai 55 tahun kurang lebih, saatnya ibu-ibu jamaah datangin saya. Saya nggak mau keluar. Saya mau nungguin pondok. Ini saya udah ucapkan berarti kurang lebih 15 tahun lagi ke depan. Kalau usia panjang ya. Jamaah yang datangin saya nggak mau datangin lagi. Saatnya saya datangin jaga pondok. Kalau misalnya dikasih usia panjang, ini sudah saya ucap, semoga nggak berubah. Iya, kan sudah terbatas semuanya. Saatnya gurunya yang didatengin. Tolong nggak? Nggak ada yang datang Ustadz Ado. Ya kalau orang menuntut ilmu jauh ya dikejar tuh ya. Betul apa enggak? Besok di pondok saya nanti di Ungaran Leangan sana. Datang ke sana. Kalau iki ning kono, Mbak. Gowo bis nanti ngaji ning kono. Ya, sewa bis. Gantian lah ustadznya yang didatengin ya. Amin Allahumma amin. Taib. Di sini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan beliau membagi kebaikan itu pada 3 jenis. Maksudnya yang dikatakan perbuatan baik itu berarti amal kan. Sumber dari kebaikan itu terbagi kepada 3. Yang pertama amalu badani, amal tubuh. Jadi namanya kebaikan itu berarti amal ya. Kebaikan itu berarti amal soleh toh, betul nggak? Ini dibagi kepada 3 jenis. Pertama amaliyah badaniyah, amal badan. Kemudian dikatakan lagi di sini bidzul limal, amal harta. Yang ketiga adalah murakkabu minhuma. Ini kalau amal tubuh contoh dijelaskan sholat. Tulis dalam kurung ini titik 2 nih kan, amal badan 1 seperti sholat, puasa, tilawatil Quran. Itu amal tubuh enggak? Ya Bu ya, amal tubuh. Terus kemudian thalabul ilm, menuntut ilmu. Itu amal tubuh enggak?
wa ta'limihi, mengajarkannya, itu amal tubuh. Berarti belajar dan mengajar itu amal tubuh. Contoh, sholat berarti termasuk sholat sunnah dong. Puasa termasuk puasa sunnah dong. Tilawatil Quran, membaca Quran tadi kan, membaca kitab-kitab, menuntut ilmu. Apalagi amal tubuh? Apa bu? Mengajarkannya. Kalau haji enggak. Apalagi amal tubuh? Tergantung, itu general kan. Yang paling gampang melayani pasangan, amal tubuh ndak ki? Iya, ya amal tubuh. Masa melayani pasangan nggak pakai tubuh nih? Jamu itu melayani itu kan nggak harus bersetubuh tuh bu. Masakin suami, bukan suaminya yang dimasak ya. Melayani suami kan banyak hal ya kan, menyiapkan kebutuhannya, pakaiannya, memasak semua kebutuhan suami, termasuk memenuhi syahwat birahinya, itu termasuk amal tubuh. Tapi jangan sampai itu yang saya katakan ya, saya katakan di kajian yang kemarin, ya kalau nggak salah ya. Tidak sedikit kaum muslimin, naudzubillah, semoga bukan kita, amin Allahumma amin. Pasangannya itu, dia bersama pasangannya itu hanya jasadnya saja, tapi jiwanya di tempat yang lain. Bahaya itu. Paham? Paham ya maksud saya ya? Dia sama suaminya tapi hatinya di tempat yang lain. Berlabuh, enggak balik-balik. Bukan enggak balik-balik, memang hatinya enggak pernah pergi sama suami nih, jasadnya tok. Paham ini? Karena cinta lamanya, first love-nya itu loh enggak bisa dia lupakan. Kan duwe anak wis gede-gede. Nek duwe putu, berarti sama pasangannya iki cuman jasadnya tok. Nauzubillah itu. Itu istighfar tobat itu. Itu kalau enggak banyak-banyak nuntut ilmu, wassalam. Paham itu ya? Ini juga nasihat buat diri saya khususnya. Apalagi bu? Amal tubuh? Amal tubuh apa? Difikirkan, salah nggak apa-apa. Menyambung tali rahim ya, yang putus, yaitu namanya amal tubuh. Ya, dan seterusnya. Kalau bidzul limal, amal harta adalah seperti zakat, sodako, dan seterusnya. Memberi hadiah sama saudara sama muslim itu amal harta nggak? Nah, memberi hadiah itu amal harta kan? Termasuk sodako nggak? Sodako. Gitu. Thalithan, yang ketiga, murakkabu minhuma wa huwal hajju wal jihadu fi sabilillahi wallahu ta'ala alam. Dan yang menjadi fasilitas keduanya, maksudnya yang menjadi kendaraan keduanya, itu berarti amal yang ketiga. Amal yang ketiga ini berarti amal yang meliputi keduanya. Amal tubuh sama amal harta apa berarti? Haji. Haji itu kalau punya duit tapi badannya sakit bisa nggak? Bisa nggak? Tubuhnya sakit tapi dia punya duit tuh tapi sakit, bisa nggak? Nggak. Terus dia sehat, duitnya nggak cukup, bisa nggak berangkat haji? Ini kan ada 2.500 orang ini di Indonesia yang gagal berangkat. Bisa jadi kemungkinan belum bisa melunasi karena pasca pandemi wis bar loh iki. Malah saiki malah hepatitis opo iki buatan wong kafir tenan iki. Ya, paham ya? Bu, paham? Jadi kalau dia ini 2.500 loh kaum muslim Indonesia itu yang gagal berangkat. Dan prediksinya karena tidak bisa melunasi. Entah itu haji reguler atau haji plus. Karena 2 tahun ini mungkin memang ujian buat kemampuan hartanya. Malah yang berangkat haji itu, yang dia itu maaf selama pandemi itu dagangannya rame. Contoh apotek, yang jual sepeda, jual ikan cupang itu kemana? Jual tanaman apa jenengan itu? Agro apa jenengan itu? Lah kuwi lah. Bunga kembang sepatu apa? Bunga gelombang tsunami apa itu? Ya itu. Ya itu kayak gitu-gitu ya kan? Laris manis gak itu kemarin? Iya. Yang kulineran apa meneh zaman Covid itu kan iklannya malah kambing gitu. Nyamleng pasti nih gitu.
kok iklan malah Salahuddin itu. Paham ya? Haji terus kemudian wal jihadu fisabilillah, dan berangkat berjihad di jalan Allah. Dan berangkat perang itu tidak hanya harta, tapi juga dengan raga dan jiwanya. Juga tidak bisa dengan harga dan jiwanya, juga dengan hartanya berangkat ke medan jihad. Lah semua ini termasuk sedekah. Taib, bahkan ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ibu-ibu. Ya ini hadis ini juga saya pernah baca, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika penjelasan ini berarti amal yang meliputi keduanya. Berarti apa nih? Amal-amal yang meliputi keduanya. Kan gitu. Tadi haji dan jihad. Termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan juga sebenarnya juga butuh uang nggak? Ngeluarkan nggak? Walaupun nggak banyak, betul nggak? Minimal bensin 1 liter apa 2 liter atau naik Grab itu tuh, betul apa tidak? Iya. Taib. Dan untuk meliputi 3 link perbuatan ma'ruf yang disandarkan kepada kalamullah dan kalam Rasul alaihi salatu wasallam, dijelaskan para ulama salaf, ulama Ahlussunnah, ada 3 poin ini. Nah, ini disandarkan ke beberapa dalil. Contoh misalnya dalil nukil oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sanad terdekatnya dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadis ini pun ada saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, qala kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang persendian, setiap tulang tubuh, sulama itu tulang persendian. Ibu-ibu masih di sini? Ono sing sudah nyenyak aja. Wis tekan raudhah iki. Mantap tenan Masya. Ketoke salat malamnya tadi malam itu kenceng banget ya. Sampai habis subuh sekarang enggak tidur. Pas tidurnya pas kajian. Apalagi ini udaranya kan mendung gimana. Enak ya Allah, alhamdulillah. Pemene sing ora keto di balik tembok itu orang ngapain itu di Masya Allah. Glier-glier. Wes bu pun alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, wis mulai wae lah wis ya. Lanjut ndak ini? Allahu akbar. Semangat. Seneng ya bu gitu. Bu, kata Nabi SAW dalam hadis ini, setiap tulang persendian minan nas dari manusia alaihi sodakoh, atasnya ada sodakoh. Di dalam riwayat yang lain ibu-ibu, tulang persendian kita itu dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin saya baca, itu tulang persendian itu ada sebanyak 360. Jadi jumlah tulang tubuh kita ini 360. Ya. Dan saya mungkin udah pernah cerita belum di sini ya? Urung tak omongin langsung belum. Belum ya Ustaz, bilang belum ya. Itu saya pernah tanya sama seorang profesor, dia doktor namanya, dokter terkenal bedah ortopedi, bedah tulang tuh Karyadi. Namanya Bapak Dr. Agus Sambodo apa Priambodo? Agus Priambodo ya. Nah, terkenal ya Bu ya. Orangnya low profile, enggak nampakkan wong sugih nak ketok, tapi rumahnya gede ini Masya Allah, kayak hotel. Kan pernah ngisi pas pandemi jilid pertama itu. Nah, itu saya bertanya dokter dulu ya, 4 tahun yang lalu nggak salah saya tanya sama beliau. Pertama ketemu dok, saya bilang, kira-kira jumlah tulang menurut medis yang dokter pernah pelajari berapa? Kalau kami nemuin jumlah tulang itu sekitar 300 average, 312 sampai 315 katanya. Lah kalau Kanjeng Nabi ngendiko 360 gimana? Bisa jadi Pak Ustadz. Ya karena kan ilmu medis itu kan terbatas Pak Ustadz. Kita hanya bisa, dunia medis baru bisa meneliti 300 sekian. Ternyata Kanjeng Nabi ngendiko 360. Kita lebih percaya yang mana? Nabi wong doktor itu bukan hanya dokter loh, doktor. Dia saja bisa jadi. Artinya setiap kita ini kata Nabi, setiap manusia itu ya, setiap tulang persendian pada manusia itu atasnya sedekah, harus ada sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sedekah. Setiap pagi tatkala terbit matahari
itu harus sudah bersedekah. Paham Bu? Nah, pagi ini habis subuh sampai saiki mungkin belum ada kali. Kecuali yang wirid pagi atau zikir pagi. Itu istighfar udah 100, alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdi itu subhanallah 100, wa bihamdinya 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah aja 10 aja sudah 310. Belum lagi yang lainnya, belum lagi Allahumma anta rabbi, belum lagi banyak asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, ya kan? Belum lagi ayat kursinya, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas ya dibaca gitu, harusnya sudah selesai itu. Kalau belum selesai nanti dirampungin habis kajian di jalan daripada ngobrol yang enggak. Tapi kalau sampai di rumah diajak ngobrol suaminya jangan dikatakan nih, zikir kurang rampung mas. Meneng sih. Yang bisa gitu tuh suami nih, bukan ibu malah suaminya kon menang. Enggak boleh ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Iya. Izin kalau mau berzikir gitu. Enggak boleh sendiri-sendiri. Setiap pagi lo ya. Dan di antaranya ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang itu adalah sedekah. Misalnya seorang ayah, seorang ibu berbuat adil di antara anak-anaknya. Itu sedekah. Wa tu'inu rajuli fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Dan engkau menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya dan memanggul barang bawaannya serta kau mengangkatkan barangnya itu ke atas kendaraan. Jadi engkau menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya, lalu kemudian membawakan barang bawaannya, lalu kau naikkan juga sekalian barang bawaan tadi ke atas kendaraan, itu sedekah. Dan ini paling mungkin dikerjakan seorang istri kepada suami. Ketika mau berangkat kerja atau berangkat keluar, jadi jarke urusnya dewe mas, aku repot. Tinggalkan urusan liane. Kalau perlu anaknya diajarkan tuh, nang do iki bawa itu tasnya Abi, bawa ini tuh antar ke mobil. Itu yang benar, antar ke motornya. Faham? Ini udah banyak yang dilupakan kaum muslimah itu. Lungo wae bojone. Dek ono sing lali, tuh ning kono Mas. Malah pakai ngene. Astagfirullahalazim. Ning kono. Dijikoi ngono. Diambil, mana lagi Mas? Kan gitu. Ya kan? Bu ingat, nanti kalau suaminya udah tiada, sudah meninggal, Anda enggak akan direpotkan lagi sama suami. Ini tak ingatkan loh. Nek suami udah enggak ada, Anda enggak akan direpotkan lagi wis. Tenang. Ini juga nasihat buat istriku, gitu. Istriku yang pertama enggak ada yang kedua, gitu. Ini kalau sudah suami meninggal udah selesai. Mau ibu mau gimana? Apa ada lagi nganter-nganter direpotin? Pakaiannya mana Mi? Pakaiannya mana? Enggak, sudah siapkan sebelum pergi suami, standby dulu. Enggak usah perlu ditanya, siapkan mana pakaiannya. Diantarkan sampai kendaraannya. Itu sedekah. Dan sedekahnya seorang istri kepada suami itu kan sifatnya bukan sunnah tapi wajib. Kosek Mas nembe sholat duha. Suami melu malah sholat duha sengaja. Oh pemene malah sopinan. Sopi ting. Suami melu malah sopi. Ya Allah ya Karim. Ning kene ora ono ya to insyaallah. Ora ono siji ngono maksudnya. Ya Allah, Bu. Lanjut ndak ini? Jangan dicuekin suaminya. Anda itu enggak akan lama sama suami. Kalau enggak suami yang diambil atau Anda juga. Sudah selama itu masih takdirkan oleh Allah bersama. Maksimalkan sudah. Betul enggak Yang Ti yang sudah dipundut sama Allah? Betul enggak Yang Ti? Ya, Yang Ti yang suaminya sudah dipundut siapa aja? Angkat tangannya. Tuh banyak buang aja boleh. Gitu. Kan sudah selesai kan Yang Ti? Sekarang menambah ilmu, ya kan? Supaya jadi wanita yang bertakwa kan pahalanya nyampe ke suami insya Allah. Selama diniatkan ke suami, nyampe itu pahalanya. Sudah selesai itu. Selama hidup nih buat yang muda-muda, selama yang hidup itu sudah bantu. Juga anak mau berangkat sekolah, siapkan semua keperluannya. Gitu ya Bu ya. Apalagi nih ibu-ibu udah dia yang bekerja, dia jualan, ngantarin anak sekolah, masak semua. Selama Anda ikhlas
bisa jadi Anda masuk surga dan mendapatkan ampunan Allah gara-gara itu. Disebabkan karena itu. Tidak usah mengeluh. Saya single factor Ustaz, kerjakan tanpa mengeluh. Allah yang nolong. Gak usah mengeluh, gak usah dimarah-marahin anaknya. Bismillah, capek biasa. Yang dunia memang capek, capek jasadnya, capek jiwanya. Betul apa tidak? Salah wis dihadapin aja sudah, berangkat. Gak lama kok kayak gitu. Mau berapa tahun? Gak mungkin kita gitu nanti sampai ratusan tahun kan gak mungkin, Bu. Betul apa tidak? Maksimum itu usianya umat Nabi Muhammad 70, itu pun hanya sedikit kok. Di sini Eyang Ti yang paling tua usianya berapa? 61. Ada yang di atas 61? Pintan Eyang Ti? 70? 67 Eyang? 63, ada yang 67, ada atas 67 berapa Eyang Ti? 62, berarti tetap 67 yang berikut. 66. Wah, ada yang 66. Masya Allah. Itu kalau 66 kan Masehinya, 67 Masehinya ya. Kalau Hijriahnya itu tambah 2 tahun. Karena per 30 tahun usia anak Adam itu, hitungan Hijriah itu tambah setahun. Berarti kalau 62 jadinya 64. Berarti yang Ti usianya udah 69 itu. Masya Allah, masih seger yang Masya Allah. Wajahnya senang nuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang Kong masih ada ya? Kapan Bu? 8 tahun, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Semangat ya yang Ti ya. Ya nanti Eyang Kong nunggu di sana. Ya. Tapi syaratnya jangan nikah lagi. Nek nanti nikah lagi ndak ketemu sama bojone yang pertama, gitu. Makanya istri saya udah ngomongin nanti kalau aku meninggal, kamu menikah lagi enggak? Dia guyonin saya, nikah lagi enggak ya? Kalau kau nikah lagi kok nggak ketemu aku nanti. Gitu. Tapi kalau suaminya nikah lagi kan boleh kan? Boleh. Kok Siti ngomong bolehnya yang kenceng toh Bu? Boleh nggak? Boleh. Ya ketemu lah. Nek suami kan istrinya boleh banyak disuruh. Ya, gitu ya Bu. Tayyib. Kok kenapa Bu? Senang banget tuh. Tadi sampai mana kita? Hadis. Kemudian lanjutkan Nabi lagi, wa kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Berarti berbicara baik itu adalah sedekah. Berbicara baik itu kan simpel jemaah. Satu, berbicara perkara yang diperbolehkan, perkara dunia asal tidak menyakitin hati orang. Menjaga perasaan orang itu, maaf ya, ketika kita komunikasi sama orang lain siapapun itu dengan tidak menyakiti hatinya, tidak menyinggung perasaannya, tidak menyinggung aktivitasnya, kenyamanannya, itu sedekah loh. Paham Bu? Paham ya? Apalagi yang ngajak bicara adalah orang tua ke anak. Nih anak-anak nih mbak-mbak nih, kalau diajak orang tuanya, diajak ngomong orang tuanya didengerin dulu. Jangan sambil ya ma. Kalau diajak ngobrol, letakkan handphonenya. Didengerin dengan baik. Itu ada sedekah. Orang tuanya mengajak bicara dengan baik, itu juga sedekah. Begitu juga istri kepada suami. Ketika suaminya ngomong, saya sudah ingatkan itu berulang kali. Ibu kalau suami ngomong didengerin dulu dengan baik. Jangan disela, apalagi interupsi. Emang sidang. Interupsi. Emang sidang. Suami kalau bicara didengar dulu seutuhnya. Karena ibu-ibu gak akan lama sama suami wis. Betul gak Bu? Suami beliau kan murid saya kalau ngaji suami istri anak beranak zaman dulu ya Bu. Masya Allah. Ya. Saya ngimami ya. Udah, insya Allah beliau husnul khotimah. Wong dibawa husnul khotimah juga oh ya. Itu kan gak lama, ibu-ibu tuh gak lama. Ya, dengerin dulu kalau suami ngomong, jangan disela, jangan interupsi, jangan dibantah, dengerin dulu instruksinya. Sudah selesai, baru. Tapi dengerinnya jangan sambil tidur malah dengerin. Atau sambil megang handphone dengerin. Mas, sudah? Ya, dengerin dulu. Mau dia marah, mau dia itu nadanya tinggi, mau dia itu nyalahkan kita, dengerin aja dulu. Tapi kalau kamu kok diem aja, lanang tuh ngono itu ibu. Nih istrinya menang nggak nanggapin, ya bingung hatinya suami. Tapi kalau dia jawab, suami juga nggak senang, itulah laki-laki. Itu namanya cinta.
Paham ya Bu? Bu, ini tak kasih tahu rahasia laki-laki yang beriman yang solih, mau nggak? Mau nggak? Mau ya? Laki-laki itu paling nggak suka dicuekin. Ibu kalau menang gitu, bingung tuh suami. Tapi bukan suami yang dablek ya. Ini suami yang dablek pas menang nih. Saatnya lungo sama liani, astagfirullahaladzim. Suami didiemin itu sudah bingung itu dia Bu. Kamu kok diem aja tuh sayang. Wih, ini kakek nonton drakor nih kayaknya gitu. Sinetron. Bu, masih di sini Bu? Paham ya? Hati-hati tuh. Berarti berucap baik itu adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Dan setiap langkah berjalan, setiap langkah yang dia ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Masya Allah. Setiap langkah lu Bu, setiap langkah ini bukan hanya dia harus berjalan, yang naik kendaraan terus gak dihisap gitu. Mau naik kendaraan, mau jalan kaki, setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Wa tumitul adza ani tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan. Menyingkirkan gangguan yang berada di tengah jalan adalah sedekah. Berarti Ibu kaidahnya harusnya di jalanan umum itu tidak boleh ada penghalang. Ya, saya tuh bingung itu menghukumi polisi tidur itu. Sebenarnya secara syariat itu kan mengganggu. Apalagi nyun sewu yang ibu wanitanya sedang hamil atau yang itu naik motor, apalagi tuh Bu ya, kalau polisi tidurnya wis kecil mencucu tinggi ngono lho. Sakit pepek gitu, sakit banget tuh. Udah itu banyak pula lagi 1 2 3 tuh. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau nggak dikasih gitu, yang naik kendaraan ngebut-ngebut. Maka caranya kalau buat polisi tidur itu rodok lebar dan jangan terlalu mencucu gitu Bu, terus dicatin. Jadi orang dari jauh itu seperti dikasih tanda. Jangan warna putih, warna kuning. Jadi kan hati-hati. Paham ya? Warna kuning loh, jangan warna pelangi, LGBT berarti. Ya, paham ya Bu ya? Kayak gitu. Ini saya sampaikan kenapa? Bisa jadi Anda itu ada yang istrinya RT, keluarganya ada yang Pak RT, ada Pak RW. Itu harus perhatikan. Dan juga jangan menjadi sebab menjadi pengganggu orang lain berjalan. Misal punya hajat, misalnya di kampung gini, tutup jalan. Itu nggak boleh loh. Karena kaidahnya harusnya jangan menjadi menyingkirkan gangguan di tengah jalan, bukan menjadi pengganggu di tengah jalan. Kalau memang kita nggak punya tempat punya hajatan, jangan diajarkan di kampung. Hingga tutup jalan itu nggak boleh. Itu dosa jariah loh Bu itu. Jadi setiap orang lewat dongkol terus paham Bu? Nggak boleh. Alhamdulillah itu di sini ada nggak yang Tegal itu di Jalan Nasional tuh Majapahit? Ada nggak yang Tegal nutup? Nggak berani toh? Nggak boleh ya Ibu kalau punya hajat udah terlanjur Ustadz dulu bagaimana? Besok jangan diulangi lagi. Kalau memang nggak bisa punya menampung hajat tamu undangan banyak, mending nggak usah ngadakan di rumah. Di gedung nggak punya duit Ustadz, ya udah diadakan di masjid aja kan nggak apa-apa. Boleh nggak ada masjid? Boleh kan? Di pelataran masjidnya undang udah selesai. Daripada nutup jalan itu nggak boleh loh Bu. Secara hukum syar'i itu haram, itu nggak boleh. Udah izin ke Ustadz sama RT RW, hatta sudah izin. Apa warga yang lewat itu, maaf, apakah ini jalan milik RT? Tak tanya. Ini milik mana Bu? Umum toh, tingkatnya kan ada yang kelurahan, kecamatan, kota, provinsi sama nasional. Kalau nasional itu jalan Majapahit itu jalan nasional. Kalau jalan yang di pasar ini Pak, jalan gede nih Bu, yang ada pasar depan itu Bu, itu provinsi. Kalau jalan masuk ke sini, itu kota. Paham ya? Kalau udah sampai ke sini ini kecamatan, kelurahan ini. Jadi harusnya kalau mau izin sama siapa? Bukan sama Pak RT sama Pak RW. Camat atau lurah. No, belum izin Ustaz, terus gimana? Paham ya Bu maksud saya ya? Ustaz udah telanjur kemarin, kalau udah telanjur dimaafkan, ya kan nggak ngerti hukumnya. Besok jangan diulangi lagi. Karena kaidahnya itu menyingkirkan gangguan di tengah jalan, itu namanya apa? Sedekah. Tapi enggak juga begini, pulang-pulang bawa godam. Palu gede gitu, polisi tidurnya ditutuki kabeh. Lu siapa sih yang ngajari kue? Solahuddin.
kena aku. Padahal aku rak ngajari jenengan ngono-ngono. Paham ya? Ya, maksudnya kalau ada hal yang mengganggu di tengah jalan. Terakhir hadis ke-10. Hadis ke-10, istihabbabu talaqatul wajhi 'indal liqa. Disunnahkan berwajah manis tatkala berjumpa. Ini hadis ke-10 ini judul isi hadisnya diberi judul apa? Disunnahkan berwajah manis tatkala berjumpa. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala atasnya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun. Itu kata Nabi. Ini kaidah umumnya ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan, menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun. Gak boleh. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun tatkala kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Itu amal yang sangat mudah. Kalau ketemu ya wajah ceria aja sudah. Ada nggak Bu kalau kita ketemu orang itu wajahnya maaf kayak jeruk purut, cemberut aja. Ada nggak? Tapi nggak usah di searching sih ya, nggak usah dicari siapa wongnya, nggak usah. Temu tuh memang tipe kalau orang itu nggak ada senyumnya sama sekali. Paham ya? Wajahnya itu nggak nyenengke itu. Walaupun mungkin hatinya tidak. Hatinya enggak, nek ngomong tuh enak, tapi kalau wajahnya itu gimana ya? Gini loh Bu, sekalipun kita punya masalah, apa orang lain harus tahu kita punya masalah? Kan enggak harus tahu. Mau masalah kita sebesar gunung Ungaran sekalipun. Apa efeknya buat orang? Ya sudah biasa aja kalau ketemu senyum. Tapi rata-rata kita tuh senyumnya sama yang kita kenal saja gitu kan. Misalnya nggak dikenal, ya Bu senyum kan nggak apa-apa. Coba saya mau tanya, orang-orang yang kerja sebagai customer service sama front office, dimanapun pekerjaannya, apalagi di bank-bank itu, di Telkomsel meneh, front office yang ngelek, Bu. Makanya kalau urusan gue ini nggak mau ke situ, takut hati saya itu nggak kuat. Tinggal nelfon aja Bu sih, Mas nomorku bermasalah Mas, nggak nemui koyok ngono. Saya pernah rutin kan dulu di Telkomsel Garapari itu Citraland itu sebulan sekali. Itu kan maaf ya, mai bojo ya istriku maaf. Orang sing elek pokoknya, Mas ayu ganteng, mbaknya ayu-ayu ngono. Ngisi saya itu kan. Ya nom-nom sih san. Ngene mau tak adapi ngene. Kalau bukan ngaji aku rak gelem aku ning ngene. Paham ya, Bu? Paham ya? Maksud saya cerita, mereka itu kan standar operasional prosedur SOP-nya kalau melayani semua calon customer kan senyum. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum gitu tuh. Kalau pakai jilbab itu kan, Assalamualaikum Ibu Rono sih ngelak, apalagi coba mbak-mbaknya ketemu sama masnya yang cakep. Kayak popcorn itu tuh. Itu, masnya ganteng banget, senyum lagi. Biasa aja tuh pekerjaan. Ternyata kayak singa jantan yang ngomong kan orang ngerti. Nesunan ngono tuh. Masa kita kalah sama mereka? Ya kita udah ngaji loh, ketemu sama orang yang senyum lah. Ya, coba mereka senyum itu kenal dan tidak kenal kan? Betul apa tidak? Senyum sampai berdiri kan gini kan? Gitu. Betul apa enggak? Apalagi ibu yang punya usaha, kasih tahu itu karyawannya yang ramah sama pembeli. Walaupun enak tapi yang menyajikan itu hanya orang kurang nyaman. Gitu loh, senyum. Tapi jangan senyum aja malah nggak digawe-gawe buatan. Senyum aja Rono sini gawe. Mas es tehnya mana? Oh ya lupa Pak. Senyum terus lupa buat es tehnya pesenannya itu. Ini juga keliru. Wes entek nembe es tehnya metu misalnya. Ini contoh. Paham ya Bu ya? Ya, paham ya? Jadi kita senyum ini bukan perkara supaya kita kenapa saya cerita ini?
Saya menyampaikan contoh ini, kita tersenyum itu bukan karena sebab dunia, bukan karena kita mau lariskan dagangan kita, bukan karena kita ini seperti front office customer service itu karena punya faktor pekerjaan, ya apapun kondisinya lah. Senyum aja. Gitu ya. Jemaah, ini hadis dikeluarkan oleh siapa ini? Oleh sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah. Taib, tidak jelaskan hadis diriwayat siapa ini. Sebentar. Oh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Taib, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita sudah belajar ada 3 hadis. Diulangi hadis yang ke-8 kemarin. Hadis 9 dan hadis 10. Dan ini merupakan kebaikan-kebaikan yang nanti berefek buat keluarga kita, kedua orang tua kita, dan anak-anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Jadi ini Bu, maaf ya, saya kalau boleh pesan, ini jangan hanya sekedar dicatat dan didengar pas kajian aja. Diusahakan diamalkan. Yaitu yang fikih-fikih toharo, fikih sholat udah dikerjakan belum? Diamalkan apa? Lucunya tok sing dijiko. Hah? Ono sing video saya itu kan mungkin lucunya tok sing dijiko. Enggak toh? Diamalkan ya? Diamalkan. Ini bukan sekedar teori, tapi ini praktek. Ya, insya Allah kalau ibu kerjakan itu, anak-anak mencontoh, cucu ibu, anak ibu, nanti itu jadi amal jariah buat ibu. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat. Saya rasa sudah cukup karena sudah ada yang terlelap tidur di pojok sana. Jadi memang harus saya sudahin saja. Kita akhiri dengan, gak ada tanya jawab, cukup ya. Kenapa, udah kelamaan? Udah gak ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oh monggo, hadza wallahu salam. Silakan Mbak. Sudah kayaknya kemarin. Nabi pernah berwudu dengan 1 mud itu toh? 1 mud kan? 1 mud itu kayak air gelas itu. 1 mud itu yang saya katakan ini loh Mbak, ya. 1 genggaman apa 2 apa ini apa namanya ini? 2 telapak tangan laki-laki dewasa. Itu 1 mud. Dan Kanjeng Nabi pernah berwudu dengan volume seperti itu, dan itu saya ambil dalam kitab Bulughul Maram, disesuaikan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim atau selainnya, dan itu digunakan semua madhab. Sedangkan yang dimaksud air harus mencapai 2 kullah. 2 kullah itu 2 meteran lebih gitu kan. Itu 2 kullah yang dimaksud itu masalah dia terjatuh najis apa enggak. Bukan menjadi syarat berwudu itu harus 2 kullah, bukan. Tetapi lebih kepada air itu bisa ternajis enggak gitu loh. Paham maksud saya? Jadi kalau 2 kullah 1 mud ini kan lebih dari 1 mud ini. Ini kalau dituang ke tangan kita kan lebih nih. Lebih nih, bisa 3 atau 4 mud. Dan ada nggak 4 apa namanya? Kalau telapak tangan kita kalau dituangkan ada sampai 4 nggak ini kira-kira? Hah? 3 ya. Kalau Nabi SAW malah dalam hadis itu Nabi pernah mandi wajib 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud sampai 5 mud. Nabi pernah loh. Saya sudah contohkan kemarin kan. Nah, mandinya yaitu dituang-tuang gini dikit kan, sudah saya contohkan kan? Dibilas begini, ya kan? Kan sudah kemarin, masa tak contohin lagi. Nah, jadi volumenya demikian. Paling enak di keran, wis paling enak. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Gitu, barakallahu fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saja dia. Kalau ibu sudah menyapa, dia diamkan. Itu berarti tinggal urusan dia sama Allah, urusan ibu udah selesai berarti. Lah, untuk ibu kan doakan dia supaya dibuka pintu hatinya. Kalau ketemu dia, ibu coba lagi melakukan kebaikan, menyapa dia. Kalau enggak Bu, sebagaimana sabda Nabi, tahaddu tahabbu. Beri dia hadiah, maka akan timbul rasa cinta. Cinta itu akan menghilangkan rasa benci kan? Kasih dia hadiah. Tapi jangan kasih tulisan jazakumullahu khairan katsiran atas diamnya Anda. Karena ini dengan itu pahala-pahalamu saya ambil, dosanya di juga. Kasih hadiah. Kalau dia abaikan hadiah kita di gua di depan kita, itu urusan dia sama Allah. Gitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Silakan.
Oh itu beda. Kalau meninggal kan itu uzur Bu. Makanya saya kasih contoh kan pernikahan, walimah. Kalau meninggal mau gimana? Tamunya mau duduk di mana kalau gangnya kita sempit? Jangankan gang sempit. Wong neng kene walaupun di dua. Ini kalau meninggal pasti kalau tamu banyak kadang-kadang nggak cukup kan? Betul nggak? Kadang separuh jalan ditutup, separuh jalan dibuka misalnya gitu. Nggak masalah kalau meninggal lo ya. Enggak. Orang itu udah maklum meninggal. Tapi kalau ini pesta, orang itu hampir hampir rata-rata ada orang yang jiwanya nggak bisa terima loh Bu. Kalau yang bisa terima alhamdulillah, kayak kita kan bicara secara umum. Kalau yang punya hajat ya, walimatul urs, itu kan nggak semua orang bisa berkenan. Tapi kalau orang meninggal berkenan enggak? Tapi jangan juga kalau punya hajat dikasih bendera kuning. Astagfirullahaladzim. Gen dimaklumi wong, dikasih bendera kuning. Aduh ini parah ini. Ya jadi boleh, itu nggak dosa. Gitu ya. Cukup ya Bu ya, ini udah 10:30, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal soleh kita, dan semoga kita ditakdirkan menjadi orang bertakwa. Amin Allahumma amin. Kita akhir dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.